Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami MNews7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel MNews7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. 7 poin surat Menpan RB soal pendataan non-ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Azwar Anas menerbitkan surat terbaru mengenai pendataan non-ASN. Surat Menteri Pan RB nomor B/M/SM/M/01/00/2022 tentang tindak lanjut pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah tertanggal 30 September 2022 ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan daerah. Dalam surat yang tembusannya dikirim kepada Presiden Jokowi, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN itu juga menegaskan lagi mengenai tujuan pendataan non-ASN. Menteri Azwar Anas pada poin kedua suratnya menyatakan bahwa pendataan non-ASN bukan dalam rangka mengangkat honorer menjadi ASN. Dalam kalimat pembuka surat tersebut disampaikan bahwa sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1511/M SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi data oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara. Inilah 7 poin surat Menteri Azwar Anas terkait pendataan non-ASN. 1. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pan RB yang dimaksud. Nomor 2, pendataan sebagai angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN. Nomor 3, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September 2022 pukul 07.10 WIB sebanyak 2.113.158 orang yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan telaah BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan RB nomor B/1511.M.SM.01.00/2022. Nomor 4, berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjaga validasi dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah sebagai berikut. A. Bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Pan RB nomor B/1511.M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. B. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Pan RB nomor B
M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. C. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman selama 5 hari kalender dan paling lambat tanggal 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas yang disampaikan. D. Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17 WIB melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Terus yang nomor 5 teman-teman, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian PPK. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Yang nomor 6, dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Nomor 7, apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan-RB nomor B/185/M SM.02.03/2022 dan surat Menteri Pan-RB nomor B/1511/M SM.01.00/2022 akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Penyelesaian masalah honorer. Di situs resmi Kemenpan RB dijelaskan juga bahwa Menteri Anas sudah konsolidasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN. Disampaikan bahwa kolaborasi bersama dilakukan guna memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Disebutkan, Menpan RB Azwar Anas sudah melakukan rapat dengan DPR RI dan DPD RI. Selain itu, juga intens membahas masalah penyelesaian honorer bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Pak Anas juga mengatakan dirinya juga membahas masalah ini dengan berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru serta berbagai stakeholders lainnya. Pemerintah sangat terbuka menerima masukan dan kami harus dalami semua opsi langkah terkait tenaga non-ASN ini, termasuk dari sisi kemampuan fiskal pemerintah, imbuh Azwar Anas. Baik rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, terkait pendataan non-ASN ini teman-teman, memang betul pendataan non-ASN ini bukan untuk pengangkatan teman-teman. Ditekankan pada poin 2 itu bahwa pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai dasar tenaga non-ASN. Memang betul bukan untuk diangkat ke ASN, akan tetapi sebagai data dasar pemerintah tentunya dalam menentukan formasi pada instansi pemerintah. Formasi itu juga akan berhubungan langsung dengan yang namanya rekrutmen teman-teman sekalian. Oleh karena itu, monggo teman-teman di bawah untuk menyikapi pendataan honorer ini teman-teman. Semoga honorer ke depan ini bisa terselesaikan
bisa diangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Baik, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.